Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sosok malaikat yang mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala untuk membawa wahyu, untuk membawa Al-Qur'an, untuk menyalin Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz sebelum dipindahkan ke Baitul Izzah. Biaidi, di tangan as-safarah, para malaikat. Seperti apakah karakter dan sifat para malaikat itu? Penjelasannya ada di ayat yang ke-16. Seperti apakah para malaikat yang mendapatkan tugas yang sangat berat dan istimewa tadi? Jawabannya, para malaikat itu adalah kiramim bararah. Para malaikat itu adalah kiram, makhluk yang sangat mulia. Bararah, yang sangat patuh dan taat kepada sinten? Kepada Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita seperti apakah karakter malaikat yang mendapatkan tugas untuk membawa wahyu itu. Supaya apa? Supaya kita yakin, seyakin-yakinnya, bahwa wahyu yang sampai kepada kita adalah wahyu yang orisinil. Tidak mungkin ditambahi, tidak mungkin dikurangi, tidak mungkin diotak-atik, tidak mungkin diubah-ubah. Kenapa? Karena makhluk yang mendapatkan tugas membawa wahyu itu adalah makhluk-makhluk yang mulia. Makhluk-makhluk yang sangat patuh dan taat kepada Allah. Sehingga ketika kita mengetahui fakta ini, bahwa Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada umat manusia pun juga sama. Secara amanah, tidak ditambahi, tidak. Ketika kita yakin bahwa Al-Quran itu seperti tadi kondisinya dan kesuciannya, seharusnya kita sebagai umat manusia menerima Al-Quran itu secara total. Boten pareng pilih. Kenapa Ustaz? Karena Al-Quran bukan prasmanan. Nek jenengan makan di walimahan, anu kondangan, kemudian sajiannya napa? Prasmanan. Boleh milih. Oh. Sing arep milih bakso ya? Boleh. Sing arep milih soto? Ya boleh. Sing arep napa? Sate? Ya monggo. Pamaning? Some? Ya ora apa-apa. Bebas. Kenapa? Karena itu adalah prasmanan. Kalau urusan makanan, ya silakan monggo. Yang penting tersedia. Nek anane kur
Bakso ya wis, bakso tok. Tapi masalahnya disediakan macam-macam. Kalau urusan makanan, yang penting semuanya halal, ya silakan kita mau milih mana yang sesuai dengan apa? Selera, enggak apa-apa. Tapi pertanyaan, apakah Al-Quran sama dengan prasmanan? Tidak. Allah Azza wa Jalla tidak pernah menjadikan Al-Quran ini sebagai prasmanan. Siapa yang pengen ngambil, yang nggak pengen, nggak ngambil. Siapa yang doyan silakan, yang nggak doyan, yo silakan. Nggak seperti itu. Karena ada sebagian orang di zaman ini menjadikan Al-Quran itu seperti apa? Prasmanan. Bagaimana Ustaz contohnya? Oh, kalau urusan sholat, iya pakai aturan Al-Quran. Tapi kalau urusan politik, ya nanti dulu toh. Padahal saya tanya sama jenengan. Al-Quran itu ngatur urusan politik, no betul? Ngatur. Kata siapa Al-Quran nggak ngatur urusan politik? Kenapa begitu urusan ibadah mahdoh? Kayak urusan sholat. Kita katakan pakai Al-Quran. Pakai hadits Rasul SAW. Tapi begitu urusan politik kita katakan, aja nggak bawa Quran. Quran tempatnya neng masjid. Ini urusan politik. Ada apa dengan umat Islam? Begitu urusan haji, mau pakai Al-Quran, pakai hadits Nabi SAW. Begitu aturan bisnis, begitu sistem ekonomi, kemudian mengatakan, wah, nggak cocok itu. Kalau sekarang bisnis nggak pakai riba, ya gimana mau berjalan? Ya tapi kan ada ayat, aku kayak aja gawa-gawa ayat, kata mereka. Begitu urusan puasa, pakai Al-Quran. Begitu urusan sosial bermasyarakat, mau pakai Al-Quran. Ini adalah praktek-praktek sebagian orang yang menjadikan Al-Quran sebagai nopawau prasmanan. Aturan Al-Quran tentang sholat terjaga. Aturan Al-Quran tentang puasa terjaga. Aturan Al-Quran tentang zakat terjaga. Aturan Al-Quran tentang haji terjaga. Begitu pula aturan Al-Quran tentang politik terjaga. Aturan Al-Quran tentang bisnis terjaga. Aturan Al-Quran tentang sosial bermasyarakat terjaga juga. Semuanya murni. Tanpa ada yang bisa mengubah, tanpa ada yang bisa menambah, tanpa ada yang bisa mengurangi, tanpa ada yang bisa mengotak-atik. Kenapa? Karena Al-Quran itu diturunkan oleh para malaikat yang mulia. Kiramim bararah. Oke. Ini adalah korelasi antara ayat 15 dengan ayat 16. Mari kita bahas kata per kata dari ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua sifat. Yang pertama kiramin, yang kedua apa? Baroroh. Jadi malaikat itu punya sifat kiram dan punya sifat baroroh. Apa bedanya antara kiram dengan baroroh? Mari kita bahas satu persatu. Malaikat itu adalah kiram. Kiram itu artinya mulia. Apa? Mulia. Mulia apanya? Mulia perbuatannya. Apalagi yang mulia? Mulia sifatnya. Apalagi yang mulia? Mulia bentuknya. Maksudnya ciptaannya atau fisiknya dalam tanda kutip. Kita ulangi, para malaikat kiram. Apa artinya kiram? Mulia. Mulia apanya? Perbuatannya. Mulia apanya? Sifatnya. Mulia apanya?
bentuknya. Oke, mari kita bahas satu persatu. Para malaikat itu mulia perbuatannya. Kenapa Ustadz? Karena semua perbuatan mereka terpuji. Semua tindakan yang mereka lakukan terpuji. Coba lihat malaikat Jibril. Apa tugasnya? Menyampaikan wahyu. Ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu, maka beliau sangat terpercaya di dalam menyampaikan wahyu. Sejak beliau menyampaikan wahyu itu kepada nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti Nabi Isa alaihissalam, seperti Nabi Musa alaihissalam. Begitu pula kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka malaikat Jibril menyampaikan wahyu ini secara sempurna. Nggak ada yang diumpetin, nggak ada yang dikurangi. Kita kalau disuruh membawa berita, pripun? Ana sing ditambahi, ana sing dikurangi. Sengaja atau tidak sengaja? Sengaja atau tidak sengaja? Aku bau pengajiannya nopo teng Masjid Agung. Dengan disuruh nopo? Menerangkan, mengulangi pengajian yang barusan dengarkan. Barusan lo ya, urung suwe. Ya. Jadi jenengan ditanya sama istri tentang pengajian yang barusan jenengan dengarkan ba'da maghrib. Istri nanyanya kapan? Ba'da isya. Pripun? Kira-kira jenengan jelaskan tanpa ditambahi, tanpa dikurangi. Untung yang dapat tugas itu bukan kita. Untung yang dapat tugas siapa? Malaikat Jibril. Bukan kita. Kalau kita yang nyampaikan lebih banyak nambahnya atau nguranginya? Bukan ngeruakan dewek ngapa? Bukannya YouTube. Jadi malaikat itu perbuatannya mulia. Malaikat Jibril ketika menyampaikan wahyu disampaikan dengan sempurna. Malaikat pencatat amal. Perbuatan mereka mencatat amal. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Dua malaikat di samping kanan dan kiri kita. Malaikat pencatat amal itu akan mencatat setiap amalan kita secara adil dan detil. Adil itu maknanya gak mungkin sesuatu yang tidak kita kerjakan ditulis. Atau sesuatu yang kita kerjakan tidak ditulis. Itu namanya adil. Tidak mungkin sesuatu yang kita kerjakan terus tidak ditulis. Atau sesuatu yang tidak kita kerjakan kok ditulis. Itu tidak mungkin. Yang baik atau yang buruk? Tidak ada ceritanya. Misal kita tidak melakukan sebuah keburukan, kok ada catatannya di situ keburukan? Itu tidak mungkin. Atau sebaliknya, ada sebuah keburukan yang kita lakukan, kok nggak ada catatannya? Tidak mungkin. Pasti ada. Kebaikan pun juga demikian. Kita tidak melakukan kebaikan, kok ada catatannya? Loh, dari mana? Atau sebaliknya, kita melakukan kebaikan, kok nggak ada catatannya? Pasti ada catatannya. Walaupun kebaikan atau keburukan itu miskala dzarratin. Walaupun itu hanya sebesar detik, pasti akan kita temukan catatannya di situ. Detil sekali. Makanya nanti di hari kiamat, orang-orang yang tidak beriman
mereka akan berkata ketika melihat catatan tersebut, "Ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Orang-orang nanti di hari kiamat, ya, tidak hanya orang yang tidak beriman, semua orang, ya. Ketika mereka melihat catatan amalannya, ini buku apa ini? Atau bahasa kita hari ini, apa-apaan? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Mau yang besar, mau yang kecil, semuanya ada di situ. Itulah kemuliaan para malaikat. Perbuatan mereka mulia. Begitu mendapatkan tugas dari Allah untuk mencatat, maka mereka akan catat dengan penuh amanah. Sehingga kita merasa tenang karena nggak akan didolimi. Didolimi itu maksudnya ada kebaikan kok nggak tertulis. Atau kita nggak melakukan keburukan kok ditulis di situ. Itu nggak mungkin. Ini contoh, ya, kemuliaan perbuatan. Apalagi usah contoh kemuliaan perbuatan para malaikat. Malaikat membagi rizki. Sinten? Mikail. Ya. Malaikat membagi rizki, Mikail membagi hujan. Itu akan membagikan rizki atau hujan atau apapun yang Allah perintahkan berupa karunia sesuai dengan instruksi dari Allah. Berarti kalau kita hari ini jatahnya segitu, ya memang segitu. Jadi kalau hari ini kita dapatkan misalnya dalam sehari pinten? Jadi kan pengennya pira sih? 1 juta? Masya Allah. Berarti sebulan pinten? 30 juta. Kalau memang jenengan hari ini dapatnya 1 juta, ya memang sudah ditakdirkan oleh Allah dapatnya segitu. Kalau hari ini dapatnya 10.000, ya memang sudah ditakdirkan sama Allah dapatnya 10.000. Seperti apa yang diinstruksikan oleh Allah kepada malaikat Mikail, maka seperti itu pula yang akan kita dapatkan. Jadi tidak mungkin malaikat Mikail itu kemudian melakukan sunatan. Kayak siapa? Ada bantuan malah disunat. Menemu dunia 100 juta, kutule. Sunatan akeh banget. Naudzubillah min dzalik. Alhamdulillah yang bertugas untuk bagi rezeki bukan tukang sunat. Ya. Itulah kemuliaan perbuatan. Terus apa lagi tadi? Kemuliaan sifat. Ya, kemuliaan akhlak atau sifat mereka. Nanti kita akan jelaskan lebih detail. Bahwa mereka sifatnya adalah mendoakan orang-orang yang baik. Ya. Membersamai orang-orang yang baik. Tidak pernah mereka melanggar perintah sinten? Perintah Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallaha ma amarahum. Tidak pernah mereka itu berbuat maksiat atas perintah Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan apapun yang diperintahkan, pasti mereka kerjakan. Nanti detailnya kita akan jelaskan insyaallah. Nah, yang ketiga apa? Kesempurnaan bentuk. Jadi malaikat itu diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala punya bentuk asli dan punya bentuk samaran, tiruan, apa ya? Bisa berubah lah. Berarti bentuk apa itu? Bentuk perubahan gitu. Malaikat Jibril misalnya punya bentuk asli.
Ya, bentuk aslinya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lahu sittu mi'ati janahin. Dia itu punya 600 sayap. Dan satu sayapnya qad saddal ufuk. Satu sayapnya menutupi jarak antara timur sampai barat. Padahal pinten? Itu bentuk aslinya. Tapi malaikat Jibril ini punya kemampuan, diberi kemampuan oleh Allah untuk mengubah bentuknya. Kalau tadi bentuk aslinya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja merasa gentar, merasa takut melihat bentuk aslinya. Sehingga Allah Azza wa Jalla memberikan kemampuan kepada malaikat Jibril untuk berubah bentuk. Ketika beliau berubah bentuk, maka beliau akan berubah menjadi sosok yang sangat ganteng. Masih ingat ketika malaikat Jibril datang dalam bentuk seorang pria, la yura alaihi atharus safa, bersih, tidak kelihatan lusuh. Padahal para sahabat nggak tahu orang ini. Dari wajahnya mereka nggak tahu ini siapa. Biasanya kalau kayak gitu orang asing. Kalau orang asing biasanya dari jauh datangnya. Kalau orang dari jauh maka lusuh. Tapi ketika malaikat Jibril datang, mereka nggak ada yang tahu. Dan anehnya, walaupun nggak ada yang tahu, tubuhnya bersih. Syadidu bayadis thiyab. Bajunya putih. Syadidu sawadis sya'ri. Rambutnya hitam, legam. La yura alaihi atharus safar. Nggak kelihatan kayak orang baru bepergian jauh. Tahu-tahu duduk di depan Nabi kita Muhammad SAW dan menanyakan beberapa pertanyaan. Wahai Muhammad, iman itu apa? Islam itu apa? Ihsan itu apa? Sampai selesai. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW bertanya kepada para sahabatnya, atadruna man hadza? Kalian tahu nggak siapa yang barusan datang? Mereka mengatakan tidak tahu, wahai Rasul. Allahu wa rasuluhu a'lam. Hada Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Barusan adalah Jibril datang untuk mengajarkan kepada kalian tentang agama kalian. Definisi apa tadi? Iman, definisi Islam, dan definisi ihsan. Ini makna dari kiram. Apa tadi kiram? Mulia. Sifat yang kedua yang dimiliki oleh para malaikat adalah bararah. Apa artinya bararah? Bararah artinya adalah sangat taat. Apa? Sangat taat. Sangat patuh. Pada siapa? Kepada Allah. Ketika para ulama mereka menafsirkan kalimat ini, maka mereka menyebutkan bahwa ketaatan para malaikat itu meliputi dua aspek. Yang pertama, ketaatan secara lahir. Dan yang kedua, ketaatan secara batin. Bedanya lahir kali batin apa? Lahir niku yang kelihatan. Batin itu yang nggak kelihatan. Kalau manusia, batinnya itu adalah hati. Jadi para malaikat itu, mereka bukan hanya taat secara lahir, tapi juga taat secara batin. Dan itu beda dengan sebagian manusia yang cuma taat secara lahir.
atine gerundel. Ada nggak orang yang terawehan? Ya rampung sih. Walaupun imame bawa rampung. Tapi nang atine suwe banget. Ora perasaan. Orang ngerti apa yang lagi? Kesel. Selesai. Secara lahir selesai. Akan tetapi secara batin, dia tidak melakukannya dengan lapang dada. Secara lahir kayak baik banget. Akan tetapi secara batin, mungkin dia tidak ikhlas alias iya. Secara lahir kelihatannya kayak rendah hati banget. Ya. Jalannya kayak sopan gitu. Padahal sebenarnya di dalam hatinya itu ada kesombongan. Justru dia itu berpura-pura untuk rendah hati. Pura-pura tawadhu. Padahal sebenarnya dia berpura-pura tawadhu untuk menyombongkan dirinya. Berarti itu cuma taat secara apa? Lahir. Dua dimensi. Taat secara apa? Lahir dan taat secara batin. Terus apalagi oleh Imam Ibn Rajab disampaikan. Ketaatan itu adalah mencakup dua hal lagi. Ketaatan kepada Allah dan ketaatan dalam bersikap kepada manusia. Yang biasa diistilahkan nopo kali nopo. Hablum minallah sama hablum minannas. Jadi para malaikat itu baik banget sama Allah dan baik banget sama manusia. Baik banget sama Allah. Nggak pernah berbuat maksiat. Ada malaikat yang sejak diciptakan oleh Allah, kerjaannya sujud. Apa? Sujud. Sampai kapan? Sampai kiamat. Coba jangan bayangkan sujud nanti kiamat. Wong kita sujud mandan suwe titik bae wis napa? Berdam darani imame kelalen. Saking suwene malah sidane turu. Kanan kirinya sudah pada salam, Mas, serampung. Ada kejadian kayak gitu kan. Lagi Idul Fitri, ya, keturun, terus pada bubar kabeh, begitu menyet, astagfirullah. Ya. Ada malaikat yang sejak diciptakan sujud terus. Ada malaikat yang sejak diciptakan ditugaskan oleh Allah untuk ruku terus. Sampai hari ini. Dan ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangkakala. Dan Israfil. Berarti paling kepenak. Hah? Paling kepenak nama badan. Kalau ini kan sujud terus ya. Mulai dari diciptakan sampai hari kiamat. Yang ini rukuk terus. Kalau yang ini cuma nyebul sekali gitu, enak. Pas hari kiamat, tok. Jangan bayangkan seperti ini. Malaikat Israfil sejak diciptakan, trompetnya sudah di depan mulut. Sudah dipegang di depan mulut. Sambil melihat dan menunggu, menanti perintah dari Allah. Kesel nama betul. Kesel banget. Nek dewek ya. Kita bukan ngomongin kita ya. Kita ngomongin malaikat. Kalau kita, wah, cengenge kayak ngapa ya coba. Kita cuma megang kayak gini toh.
Saya tahan, orang goyang. Kenapa kok malaikat Israfil itu senantiasa memperhatikan perintah dari Allah? Karena beliau tidak ingin ketika perintah itu datang dalam keadaan lalai. Lalai siapa? Delenger. Ya. Delenger apa bahasa Indonesia? Lalai. Gak mau. Fokus. Fokus. Mulai diciptakan sampai hari kiamat. Itulah ketaatan mereka kepada sinten? Kepada hablum minallah. Hablum minannasnya bagaimana? Malaikat itu adalah sosok yang sangat baik dengan orang-orang yang beriman. Makanya diceritakan dalam Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah." Ketika ada sekelompok orang duduk untuk mengingat Allah di zikir. Mengingat Allah itu bisa membaca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Mengingat Allah itu bisa maksudnya membaca apa? Al-Quran. Mengingat Allah itu bisa maksudnya apa nih? Pengajian. Jadi mengingat Allah itu cakupannya apa? Luas. Ketika ada orang-orang yang duduk mengingat Allah Subhanahu wa taala, illa haffathumul malaikah. Pasti para malaikat itu akan turun untuk membersamai, mengelilingi manusia-manusia tersebut. Maka bersyukurlah kepada Allah. Mudah-mudahan kita dikelilingi oleh para malaikat. Hanya biasanya kalau hadir di majelis taklim rasanya apa? Ayam ada, walaupun disikut, nggak ada apa-apa. Jangan tuh, tulanan HP poinnya, nggak jengkel. Berbeda ketika dangdutan. Berbeda ketika dangdut. Senggol kepriwe. Gelut. Wong pada mendem. Ya. Padahal sama-sama kesenggol. Suasananya beda. Di majelis taklim, di majelis zikir, suasananya tenang. Karena dikelilingi oleh para malaikat. Yang dangdutan. Siapa maning? Masa malaikat nang kana sih? Malaikat apa? Hablum minannas. Membersamai orang-orang yang taat. Nggak cuma ibadah-ibadah yang sifatnya hablum minallah, ibadah kayak gini gitu yang ngaji, baca Quran. Termasuk ketika ibadah itu sifatnya hablum minannas, pun malaikat akan berbuat baik kepada mereka. Contohnya ketika kita nengok orang sakit. Itu kan hablum minannas. Apa yang dilakukan oleh malaikat dalam hadis riwayat Ahmad dan nilai hasan oleh Imam At-Tirmidzi? Ma min muslimin ya'udu musliman ghudwatan illa salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi. Ketika seorang muslim membesuk muslim yang lain yang sedang sakit, dan dia lakukan di pagi hari, maka akan ada 70.000 malaikat yang mendoakan muslim tadi sampai sore. Berapa? 70.000. Kita besuknya pagi, 70.000 malaikat mendoakan terus sampai sore. Kebalikannya. Kalau besuknya apa? Sore. Maka akan ada 70.000 malaikat yang mendoakan sampai pagi. Mulane aja
Betul. Tilik wong lara. Siapa yang untung? Kita. Kita yang untung. Kita didoakan sama malaikat. Dan bukan 1, 2, 3. Berapa? 70.000. Saya tanya, malaikat mendoakan kira-kira dikabulkan betul? Mereka itu nggak pernah berbuat maksiat. Mereka itu soleh, sesoleh-solehnya. Kalau jenengan minta didoakan sama ustadz, sama kiai, ya enggak apa-apa. Tapi kan ustadz, kiai juga punya dosa. Malaikatnya nggak punya dosa. Sehingga banyak orang yang menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ada cerita. Ada seorang dai di Saudi. Dia itu punya kebiasaan. Apa yang dia lakukan? Setiap hari mesti ke rumah sakit. Untuk apa? Nengok orang sakit. Walaupun dia nggak kenal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wah, berarti ya duitnya akeh yo. Sama dino nggak wo. Nggak harus. Nggak harus. Jadi tidak harus kita datang membawa buah, membawa. Orang dipangan orang. Paling sing mangan sing waras. Terus dia keliling rumah sakit datang untuk apa? Membesuk, pengen dapat doa dari malaikat. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, atas segala kurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.